Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Melinda Oktara Mandani, NIM 2201012225, Prodi Manajemen dan Bisnis Digital. Saya akan mempresentasikan tentang buku besar. Buku besar atau ledger adalah kumpulan akun-akun yang digunakan untuk meringkas transaksi yang telah dicatat dalam jurnal. Buku besar juga dapat diartikan tahapan catatan terakhir dalam akuntansi, Book of Final Entry, yang menampung ringkasan data yang sudah dikelompokkan atau diklasifikasikan yang berasal dari jurnal. Setelah transaksi dianalisis dan dicatat dalam jurnal, langkah selanjutnya adalah memposting setiap saldo akun yang terdapat pada masing-masing jurnal. Bentuk buku besar. Buku besar dibedakan menjadi dua, yaitu 1. Buku besar umum atau General Ledger. 2. Buku besar pembantu atau Subsidiary Ledger. Bentuk buku besar yang sering digunakan adalah 1. Bentuk T atau T akun. Bentuk buku besar ini adalah yang paling sederhana dan hanya berbentuk seperti huruf T besar. 2. Bentuk skontro. Buku besar bentuk skontro biasa disebut bentuk dua kolom. 3. Bentuk shuffle atau berkolom saldo tunggal. Bentuk ini digunakan jika diperlukan penjelasan dari transaksi yang relatif banyak. 4. Bentuk staffle atau berkolom saldo rangkap. Bentuk ini hampir sama dengan bentuk kolom saldo tunggal, hanya perbedaannya di kolom saldo dibagi dua kolom, yaitu kolom debit dan kolom kredit. Fungsi buku besar sebagai alat untuk mengolah dan meringkas seluruh transaksi yang sudah dicatat dalam buku jurnal umum. Untuk mempersiapkan laporan keuangan yang terperinci dengan memuat berbagai informasi akun dan saldo yang tersedia, sebagai alat untuk mengetahui jumlah akun yang sebenarnya dan alat untuk menggolongkan data keuangan perusahaan. Dasar untuk penggolongan transaksi yang ada pada jurnal, sebagai bahan untuk kelengkapan ketika melakukan penyusunan laporan keuangan, dapat melakukan pembaruan akun pada ledger dan berkas-berkas transaksi. Contoh transaksi: Tuan Tatang Hadi membuka usaha jasa guide pariwisata Mina Bahari pada bulan September 2011. Selama bulan September 2011 melakukan transaksi sebagai berikut. Tanggal 1 September, Mina Bahari menerima modal berupa kas sebesar 20.890 dan peralatan sebesar 34.810. Tanggal 4 September membeli peralatan secara kredit sebesar 3.050. Tanggal 5 September membeli bahan habis pakai secara tunai sebesar 1.820. 10 September menerima pendapatan atas jasa yang diberikan sebesar 20 juta. Tanggal 11 September membayar sewa bulan September 2011 sebesar 13.790. Tanggal 14 September membayar beban utilitas sebesar 10.050. Tanggal 15 September menerima pendapatan atas jasa yang belum dilakukan sebesar 4.800. Tanggal 19 September menyelesaikan jasa guide tetapi belum menerima pembayaran sebesar 21.900. Tanggal 22 September, Tuan Tatang mengambil uang perusahaan untuk kepentingan pribadi sebesar 2.500. Tanggal 2 September, menerima pendapatan atas jasa yang diberikan sebesar 29.550. Tanggal 25 September, membayar beban-beban lain sebesar 2.260. Tanggal 27 September, membayar gaji pegawai sebesar 38.210. Kemudian dimasukkan ke dalam jurnal umum. Tanggal 1 September,
kas sebesar 20.900.000 di debit, peralatan sebesar 34.810.000 di debit, modal sebesar 55.700.000 di kredit. Tanggal 4 September, peralatan sebesar 3.050.000 di debit, utang usaha sebesar 3.050.000 di kredit, dan seterusnya. Jumlah debit dan jumlah kredit itu harus sama. Kemudian dimasukkan ke buku besar atau posting untuk dikelompokkan sesuai dengan akunnya. Seperti ini contohnya. Yang sering digunakan untuk memudahkan identifikasi saldo akhir per akun yaitu bentuk stafle atau berkolom saldo rangkap. Buku besar termasuk ke dalam siklus akuntansi, yaitu di tahap penggolongan dari jurnal transaksi atau jurnal umum. Kemudian masing-masing akun digolongkan dalam buku besar akun. Tahap penggolongan ini dinamakan posting. Sebelum mengakhiri presentasi, saya akan mengucap satu pantun. Siang-siang pergi ke kota, jangan lupa beli alpukat. Demikian presentasi saya. Semoga bermanfaat. Sekian dan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.